Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa kembali dalam pelajaran matematika. Ya, ini kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian. Sebelum itu, Bu Ilmi akan mengulas kembali tentang perkalian ya. Jadi, perkalian itu sama artinya dengan penjumlahan berulang. Konsepnya, dasarnya kalian bisa melihat ini. Tentu kalian sudah sering ya mendengar kata kalau dokter menuliskan obat itu tertera sehari 3 kali 1 tablet. Ini artinya sama dengan dalam 1 hari kalian disuruh minum 3 kali masing-masing 1 tablet. Berarti minumnya itu 1 tabletnya sebanyak 3 kali ya. Berarti 1 pagi, siang, dan malam masing-masing 1 tablet. Maksudnya adalah seperti ini. Ini adalah konsep dasar perkalian. Jadi tidak bisa dibolak-balik ya. 3-nya tidak bisa yang ditulis. Tapi yang ditulis adalah yang belakang. Sekarang kita menuju ke soal. 4 dikalikan 2 itu artinya 2-nya yang ditulis sebanyak 4. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ya, jangan sampai terbalik ya. Jadi yang ditulis itu adalah yang bagian belakang sebanyak 4, sebanyak yang depan. Kemudian bagaimana Bu kalau yang bawah seperti ini? Yang diketahui ini penjumlahannya. Kalian disuruh untuk menentukan bentuk perkalian, maka kalian hitung dulu 3-nya ini sebanyak berapa? 1, 2, 3. 3-nya ada 3. Sampean tulis 3. Ini angkanya berapa? 3. Berarti dikali 3. Ya. Jadi dihitung dulu. Coba wes. Ini Bu Ilmi ganti ya supaya tidak bingung. Nah. Oke. Ini 3-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 3-nya ada 4. Maka yang ditulis adalah jumlahnya dulu. Ini ada 4, ditulis 4. Dikali, ini angka 3. Berarti dikali 3. Ya, dihitung dulu ada berapa 3-nya. Baru dikalikan angkanya. Paham ya anak-anak ya? Sampai sini ya. Oke, bagaimana Bu kalau bentuk gambar? Kalau dalam bentuk gambar, kalian disuruh untuk menentukan bentuk perkaliannya, maka yang dihitung adalah kotaknya dulu ini ada berapa. Ini kotaknya ada 1, 2, maka kalian tulis kotaknya 2, baru dikali isinya berapa? 1, 2, 3 kali 3 ya. Jangan sampai terbalik. Memangnya bagaimana Bu kalau terbalik? Boleh, asalkan kalian disuruh mengubah ke dalam bentuk sifat komutatif. Sifat komutatif itu artinya dibolak-balik sama ya. 2 dikali 3 maka sifat komutatifnya sama dengan 3 dikali 2. Baru boleh. Tapi kalau tidak disuruh mengubah ke bentuk sifat komutatif, maka yang ditulis kotaknya dulu baru isinya. Paham ya anak-anak ya? Jangan sampai keliru. Sekarang ke pembagian. Nah, pembagian itu sama artinya dengan pengurangan berulang. Jadi dikurangi ya. Misalkan di sini ada soal 8 dibagi 3. Maka ditulis 8-nya dikurangi karena ini 4, maka dikurangi 4. 8 dikurangi 4 berapa? 4. Karena masih 4, maka dikurangi 4 lagi sampai hasilnya 0. 4 dikurangi 4 berapa? 0. Loh, sudah 0 baru kalian bisa hitung sama dengan 0 ya. Baru berapa? Kalian hitung 4-nya ini ada berapa? 1, 2. Maka 8 dibagi 4 hasilnya 2. Ini ya. Bagaimana Bu kalau yang diketahui ini jumlah pengurangannya?
10 dikurangi 5 kurangi 5 sama dengan disuruh mengubah menjadi bentuk pembagian. Ya ini, yang paling depan ini yang paling besar, kalian tulis 10 dibagi. Kalian hitung 5-nya ada berapa? 1, 2. Ditulis. Yang ditulis itu bukan 2-nya tapi 5-nya. Kan ini dikurangi 5, maka dibagi 5. Baru sama dengan 5-nya dihitung ada 2. Ini dalam bentuk pembagiannya dan ini hasilnya ya. Sekarang ini berikan soal dalam bentuk gambar. Di sini ada kali, berarti kalian disuruh menjadikan dalam bentuk perkalian. Ingat, di sini ada 2 kotak. Setiap kotaknya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelereng. Tadi ingat ya, yang ditulis itu adalah kotaknya dulu. Ada berapa? 2. Tulis 2. Baru isinya. Isinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru 6. Baru dijumlah 2 kali 6. Kalau dijadikan penjumlahan berulang, 6-nya yang ditulis yang belakang sebanyak 2. Berarti 6 ditambah 6. Hasilnya 12. Bu, kalau dijadikan sifat komutatif bisa? Bisa. Jadi ini tadi ya, 2 kali 6 itu komutatifnya 6 dikali 2. Hasilnya sama Bu, sama. Ya, hasil akhirnya sama-sama 12. Sekarang Bu Ilmi ini tadi 12 ya, Bu Ilmi tulis 12. Kira-kira 12 ini bisa dijadikan perkalian berapa yang hasilnya 12? Caranya kalikan 1 dulu. 1. 12. 1 dikali berapa hasilnya 12? 12 ya. Semua angka kalau dikalikan 1 itu hasilnya angka itu sendiri. Kalau yang mengalikan 12 maka hasilnya 12 ya. Ini misalnya perkalian. Terus kemudian 2. Kira-kira bisa enggak? Bisa. Ya, 12 dibagi 2. Berapa? 12 dibagi 2 itu sama artinya dengan 2 dikali berapa hasilnya 12? 6. Kalau 3 Bu bisa? Bisa. 3 kali 12 bagi 3 itu sama artinya 3 dikali berapa hasilnya 12? 4. 4 Bu bisa? Bisa. Ya, belum tulis ini. Ini kalau dikomutatifkan sama hasilnya 3 kali 4 komutatifnya 4 dikali 3. Ini juga gitu, 2 kali 6 dikomutatif atau dibalik menjadi 6 dikali 2. Ini juga sama, 1 kali 12 komutatifnya 12 dikali 1. Sama, jadi ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, dibolak-balik hasilnya sama. Nah, sekarang kalian buka halaman 137. Ini kasih contoh nomor 1A ya. Tuliskan bentuk perkalian sesuai pembagian di bawah ini. Di sini ada 30 dibagi 3 sama dengan 10. Caranya mengubah ke bentuk perkalian yang ditulis dulu. Yang besar ini adalah hasilnya. Ya. Jadi yang paling besar ini adalah hasilnya. Berarti yang kecil ini yang dikalikan. Karena yang di depan ini adalah 3, ditulis ini 3 dulu. Baru 10. Baru 30. Ingat ya, yang besar itu adalah hasilnya. Sini Bu. Karena perkalian itu ada sifat komutatif, maka kalau di sini 3 kali 10, maka komutatifnya 10 dikali 3. Hasilnya tetap sama. 30 ya. Jadi yang paling besar atau yang dibagi ini itu hasilnya, taruh sini. Yang dibagi 3 ini ditulis paling depan, baru 10 urutannya.
Yang di sini kebalikan dari 3 kali 10 komutatifnya. 3-nya tadi yang di depan maka dipindah di tengah. 10-nya yang pindah. Yang ini tetap ya, yang paling besar ini tetap.